Kalau kita bicara tasrif, ulama itu terjadi perbedaan pendapat antara ulama Bashrah dan ulama Kufah. Apakah isim tercetak dari fiil atau fiil tercetak dari isim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada teman-teman yang mengikuti kursus atau privat tentang ilmu nahwu shorof, ini saya ingin menyampaikan materi yang kedua tentang ilmu shorof, yakni kita fokus pada tasrif. Jadi kalau nanti jenengan punya kesempatan, silahkan dibeli kitab Amsilatu Tasrifiyah. Itu sangat penting untuk melanjutkan materi kita. Dan saya mohon maaf karena tidak punya PDF-nya, karena memang itu nanti terhalang hak cipta dan belum bisa membelikan untuk panjenengan. Jadi ya kalau mau beli ya silakan beli sendiri, atau kalau tidak beli ya enggak apa-apa, jenengan enggak usah beli tapi disimak. Jadi yang penting sungguh-sungguh. Jadi poin dalam orang mempelajari sesuatu itu adalah kesungguhan dari orang itu. Nah, tasrif itu wawa fil lughati ibaratun anit taghyir. Jadi secara bahasa tasrif itu ya berubah gitu saja, perubahan suatu lafaz. Tapi secara istilah, wafil istilah ibaratun antahwilal asli al-wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin. Jadi memindah suatu lafaz dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya tentu karena ingin mencapai makna yang dikehendaki. Jadi misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, itu tasrif seperti itu. Doroba yadribu dorban wa madroban. Dari doroba berubah ke dari doroba berubah ke yadribu dan seterusnya. Wal aslu indal basriyin al masdar li anna mafhumahu wahidun wa mafhumul fi'li muta'addidun lidalalati alal hadasi wa zaman wal wahid qoblal muta'addid au li annahu ismun wal ismu mustagnin anil fi'li fil ifadati. Nah, kalau kita bicara tasrif, ulama itu terjadi perbedaan pendapat antara ulama Bashrah dan ulama Kufah. Apakah isim tercetak dari fiil atau fiil tercetak dari isim? Kalau dicontohkan misalkan doroba yadribun dorban. Doroba tercetak dari dorban atau dorban tercetak dari apa? Doroba. Ini menurut ulama Bashrah, yang namanya fiil itu tercetak dari isim, dari masdar. Karena masdar itu punya satu pemahaman. Sedangkan fiil itu punya dua pemahaman, yakni menunjukkan zaman atau waktu dan juga menunjukkan suatu pekerjaan. Jadi misalkan doroba itu kan ada pekerjaan berupa memukul, dan juga karena fiil madhi doroba berarti sudah memukul, berarti terikat oleh waktu. Tapi kalau isim enggak, kalau dorban itu ya pokoknya pukulan gitulah, jadi enggak di koyiti, tidak dibatasi dengan waktu. Itu satu. Sehingga kalau diteruskan logikanya, yang namanya isim atau masdar karena dia hanya satu, menunjukkan satu kali, ya tentu angka satu lebih dahulu daripada angka dua kan. Jadi wal wahid qoblal muta'addid. Nah, itu alasan pertama menurut analisisnya ulama Bashrah. Alasan kedua karena isim itu tidak butuh fiil untuk menunjukkan faedah. Jadi misalkan zaitun qaimun itu jumlah ismiyah. Zaitun kalimat isim, qaimun juga apa? Kalimat isim. Sehingga beda dengan fiil. Kalau fiil koma itu pasti ada failnya, koma zaitun misalkan. Paham ya? Nah, kemudian versi ulama Kufah tidak gitu analisisnya. Qala al-Kufiyun yang bagi ayakuna al-fi'lu aslan li anna i'lalahu madarun li i'lalil masdar wujudan wa adaman. Kita tahu bahwa suatu lafaz itu ada pembahasan namanya i'lal. I'lal itu ya misalkan dari kata sowana menjadi sona, itu kan ada pengiklalan. Nah, pengiklalan suatu lafaz itu yang menjadi kunci adalah fiil. Jadi isim itu diiklal sesuai dengan kalimat fiilnya. Maka itu menunjukkan bahwa fiil itu asal dari kalimat isim. Paham ya? Jadi kesimpulannya terjadi perbedaan pendapat antara ulama Bashrah dan ulama Kufah, apakah isim itu tercetak dari fiil atau fiil itu tercetak dari
isim. Nah itu kalau mau detail itu silakan nanti dibuka dalam kitab Al-Insaf. Jadi kitab Al-Insaf itu tebalnya kira-kira segini lah. Itu ada 2 juz. Itu memang khusus bahas khilafiyah antara ulama Basrah dan Kufah. Paham ya? Nah, kemudian al-waznu wal mauzun. Nah ini kenapa saya katakan penting jenengan punya kitab Amsilatut Tasrifiyah, karena ada pembahasan salah satunya al-waznu wal mauzun, pembahasan tentang wazan dan juga mauzun. Jadi kalau dalam tasrif itu ada fa'ala, nasoro, kemudian ada mada, ada sona, ada goza, ada amala. Ada contoh-contoh di kitab Amsilatut Tasrifiyah itu. Nah yang atas sendiri yang fa'ala, yaf'ulu, fa'lan itu namanya wazan. Nanti di bawahnya, jadi fa'ala yaf'ulu di bawahnya ada nasoro yansuru, ada sona yasunu, ada goza yakzu, amala yakmulu. Itu semua namanya mauzun. Jadi wazan itu patokan. Kalau mauzun itu lafadz yang nanti diikutkan kepada wazan. Dalam sisi apa? Harokatnya maupun sukunnya. Jadi misalkan fa'ala yaf'ulu, itu kan yaf'ulu kan, bukan yaf'ilu. Maka mauzunnya adalah nasoro yansuru, yang terbaca domah n fi'ilnya di fathu domin, fatah n fi'ilnya dan domah n fi'ilnya dalam fi'il mudhari'. Paham ya? Jadi mudah kok, ilmu sharaf itu gampang. Pokoknya kalau kita bicara ilmu alat itu ya memang harus punya alatnya, harus punya kitabnya. Kalau enggak itu jenengan akan sulit memahami. Iki apa tadi jelas no? Kok bulat ini? Tapi kalau jenengan sambil buka kitab Amsilatut Tasrifiyah, paham nanti. Oh iya ya, ternyata segampang itu. Nah, pentingnya bicara wazan dan mauzan itu untuk mengetahui huruf asalnya itu yang mana, huruf tambahannya yang mana. Jadi misalkan fa'ala itu kan ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Yang pertama kali itu namanya fa fi'il, huruf kedua ain fi'il, huruf terakhir lam fi'il. Nanti kalau dikembangkan ada yaf'ulu, berarti yaknya itu tambahan. Nah, jadi yaf'ulu itu kan ada fa, ain, lam. Itu yaknya yak tambahan. Nah, itu gunanya belajar tasrif, belajar kajian wazan dan mauzun, supaya kita tahu mana huruf yang asal dan mana huruf yang tambahan. Itu salah satunya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya, semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ala dinna wa ala kulli Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.